Pembagian sifat-sifat huruf ulama qiraat. Ulama qiraat itu ulama yang membaca Al-Quran sehari-hari, masyhur di Indonesia atau negara-negara lainnya. Ulama qiraat itu yang kalau kita sering baca tiap hari Al-Quran, bacaan Al-Quran kita itu namanya qiraat, begitu, qiraat. Nah, kalau kita ditanya bacaan Quran kita setiap hari itu qiraatnya qiraat siapa, gitu, maka kita harus jawab bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Jadi bacaan Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Imam Asim punya murid namanya Imam Hafiz. Imam Hafiz ini terkenal di seluruh dunia. Bahkan riwayat-riwayat Imam Hafiz ini dibaca seluruh dunia, termasuk Indonesia, Singapura, Jepang, dan seluruhnya, tanpa terkecuali. Kenapa? Karena Imam Hafiz ini bacaannya sederhana dan tidak banyak perubahan kata kalimat. Tapi kalau kita baca qiraat saba' atau qiraat yang 7, itu banyak perubahan bacaannya. Makanya lebih masyhur, para ulama bersepakat membaca Al-Quran, bacaan kita ini setiap hari adalah Imam Asim, bacaan Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Coba jamaah sekalian, bacaan qiraat kita qiraat siapa coba? Qiraat Imam pakai ain, Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, kalau Imam Asim, Thariq Asy-Syatibiyah, Imam Hafiz riwayatnya, maka bacaannya tidak dirubah. Wadduha wal-laili idza saja qul huwallahu ahad, sama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan ahad. Nah, itu beda lagi bacanya ya. Kalau kita kan kufuwan ahad, seperti itu Imam Hafiz. Nah, itu perubahan-perubahan shorof, jadi tidak berubah maknanya. Itulah hazanah Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi memang yang diturunkan dalam hadisnya mutawatir, qiraat saba' itu. Bahkan ada yang dikatakan qiraat asyarah, qiraat yang 10. Qiraat 10 itu ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tetapi perlu dilestarikan. Qiraat 10 itu bacaannya beda-beda, bahkan jangan diikutin. Ini kita jangan dipraktekin ya, kecuali jamaah semua sudah paham semua qiraat 10 baru kita praktekkan. Untuk dilestarikan, jangan sampai hilang pelajaran qiraat asyarah itu. Ada yang qiraat asyarah itu basmalah akhirnya, itu ada yang dikatakan para ulamanya itu dibaca 12 harokat, himnya saja, him, berarti panjang. Nah, itu nggak boleh dipakai untuk di kalangan qiraat Imam Asim, qiraat Imam Hafiz. Jadi kalau kita bacanya 12 harakat, bingung nanti jamaah bertanya-tanya, siapa itu yang baca Quran panjangnya sampai segitu, begitu pasti. Nah, apalagi di seluruh dunia kan sudah tahu semua qiraat Imam Asim, qiraat Hafiz. Apakah itu salah yang 12 harakat? Tidak salah, tetapi harus paham ilmunya semua, begitu. Kadang-kadang yang nggak paham bacanya pakai qiraat di luar itu, nah itu yang salah. Baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dibaca qiraat siapa itu? Enggak tahu. Gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita bahas tadi qiraat itu artinya adalah bacaan. Qiraat kita yang masyhur kita baca adalah qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq
Syatibiyah gitu. Yang pertama adalah ulama qiraat membagi sifat huruf menjadi dua bagian. Ulama qiraat membagi sifat huruf menjadi dua bagian. Yang pertama as-sifatul lazimah atau sifat yang tetap, artinya sifat yang selalu tetap melekat pada huruf dalam keadaan apapun dan tidak boleh berpisah daripadanya sama sekali. Sifat lazim ada dua bagian, yaitu as-sifatul mutadadatu atau sifat yang berlawanan, ada 10 macam. Sifat yang berlawanan ya. Yang pertama adalah hamas, lawannya jahar. Syiddah yang B lawannya rokhawah. Syiddah lawannya tawassut dan rokhawah. Kemudian yang C isti'la istifal. Yang D itbaq infitah. Yang E izlaq izmat. Nah, ini semua berlawanan. Penjelasan hamas yang pertama. Hamas menurut bahasa artinya samar, tidak terang. Menurut istilah artinya huruf apabila diucapkan, huruf apabila dikeluarkan, dimatikan mengeluarkan nafas. Ini menurut istilah. Menurut istilah hamas adalah apabila diucapkan, dikeluarkan, dimatikan mengeluarkan nafas berbarengan dengan nafas. Hurufnya ada 10, dirumuskan dalam kalimat fahathuhu syakhsun sakat. Nah, ini diperinci satu-satu, ada 10. Fa, ha, tha, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Nah, ini ya. Jadi ada berapa? Ada 10. Coba fahathuhu syakhsun sakat. Yuk jamaah sekalian. Fahathuhu syakhsun sakat. Nah, yang pertama huruf fa. Huruf apa? Fa. Fa kalau kita baca fa itu berbarengan enggak dengan nafas keluar? Coba fa. Coba semua sekalian. Fa. F. Nah, itu keluar udaranya ya. Jadi diucapin, dimatikan, mau dia dimatikan atau dia berhuruf atau berharakat a i u, maka dia mengeluarkan nafas. Fa fi fu baf. Coba 1 2 3. Fufan fani fafna minal mufni mafifan fanifa qul a'udzu birabbil falaq. Coba 1 2 3. Yang falak punya ya, bukan palak gitu. Kalau palak berarti hamasnya enggak keluar, fa ya. Jadi bukan palak tapi falaq seperti itu ya. Nah, ini yang disebut namanya sifatnya hamas, berbarengan hurufnya keluar, udaranya keluar seperti itu. Kemudian berikutnya adalah huruf yang kedua, ha. Apa? Ha. Coba ha. Keluar enggak huruf menyebut huruf udaranya, keluar enggak? Ha. Berbarengan keluar udaranya. Kalau nyebutnya tidak keluar berbarengan, maka itu tidak sifat yang namanya hamas. Kalau hamas berbarengan ketika diucapkan keluar udara. Ha. Ha, hi, hu, bah. Coba. Huhan, hani, hahna, minal muhni, mahihan, hani, ha. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya, roh dan him, him itu sama, huruf ha, hamas ya sifatnya gitu.
Kemudian berikutnya adalah sa. Huruf apa? Sa. TSA. Sa, sa. Jadi bukan sa, bukan sya, tapi sa, sa. Nah, ini sifatnya sa ini hamas. Hamas itu berbarengan ketika diucapkan, dia mati ataupun hidup tetap berbarengan dengan nafas. Sa, sa, coba. Sasisubas, susan, sanisasna, minal musni, masisan sanisa. Ya, kalau kita sebut huruf a, ba, coba. Udaranya keluar gak a? Enggak. Jadi dia termasuk daripada jahar. Jahar itu lawan dari hamas. Kalau diucapin hamas berbarengan dengan nafas, tapi kalau jahar a, nafasnya nggak keluar, seperti itu. Tapi bukan maksud arti napas nggak keluar, kagak bisa napas gitu. Tetap au beda dengan ha, hai, hau beda dengan sa, si, su dan sebagainya. Kemudian ha besar ya. Adanya di mana ha besar? Jamaah sekalian, ingat nggak? Ada di pangkal tenggorokan. Adanya di sini ya. Coba hahi hubah, huhad, hani hahna, minal muhni, mahihan haniha, ha, ya huruf apa? Ha, ya adanya di sini. Itu sama huruf hamas sifatnya, sifat huruf hamas. Kemudian shin apa? Syashi subash, shushan, shani shashna, minal mushni, mashishan shani sha, ya itu ya huruf apa? Shin atau sya ya, itu sama huruf hamas. Kemudian kha, khi, khubah, khukhan, khani, khakhna, minal mukhni, makhikhan, khani, kha. Berikutnya sa, si, subas, susan, sani, sasna, minal musni, masisan sanisa. Ya ini sa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sa, ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Jangan sampai kesebut shin ya. Ihdinas sirat, ihdinas syirat, jangan. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Siratal ya seperti itu ya huruf sa. Kemudian berikutnya sin apa? Sasi subas, susan, sani sasna, minal musni, masisan sanisa.
Kemudian kaf, kaki kubak, kukan, kani kakna, minal mukni, makikan kanika, ka, ka. Jadi nyebut ka itu bukan ka. Kalau ka dia enggak keluar udaranya, tertahan. Jadi ka, ya. Yang terakhir adalah huruf ta. Apa? Ta. Tati tubat, tutan, tani tatna, minal mutni, matitan tanita. Iya, jamaah sekalian, selesai huruf hamas ini ada 10, sering dilatih, dilancarin definisinya. Ingat-ingat yang awal itu, ya, menurut bahasa samar, tidak terang.